definisi bermain. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir dari permainan tersebut. Bermain dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Adapun definisi bermain menurut 3 pakar, yang pertama yaitu menurut Sandrock 2012, bermain merupakan salah satu aktivitas menyenangkan yang dilakukan demi aktivitas itu sendiri dengan berbagai fungsi dan bentuk. Yang kedua yaitu menurut Herman DKK 2017, bermain adalah aktivitas yang menggembirakan, menyenangkan dan menimbulkan kenikmatan di mana berbeda dengan aktivitas lain yang bersifat serius setiap bekerja atau belajar. Yang ketiga yaitu menurut Mutia 2012 menyatakan bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan keputusan anak itu sendiri. Bermain harus dilakukan dengan rasa senang sehingga semua kegiatan bermain anak akan menghasilkan proses belajar. Baik, di sini saya akan membahas teori bermain. Dan teori bermain itu tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teori bermain psikoanalisis. Pada teori ini, Freud menekankan pentingnya bermain dalam kehidupan sosial dan emosional. Teori ini meyakini bahwa bermain memungkinkan anak memiliki keahlian atas objek-objek dan situasi sosial dengan memanipulasinya dalam permainan. Permainan memungkinkan anak untuk memuaskan keinginan dan hasrat dan tidak mungkin untuk dipenuhi dalam kenyataan. Dan yang kedua yaitu teori bermain kognitif. Teori ini digambarkan oleh Piaget melalui 4 tahapan bermain. Tahapan ini terdiri dari hal yang sederhana hingga kompleks, yaitu yang pertama, permainan fungsional melibatkan gerakan sederhana dan berulang yang tidak perlu membangun realitas dengan cara simbolik. Dan yang kedua yaitu permainan konstruktif melibatkan manipulasi objek fisik untuk membangun atau menkonstruksi sesuatu. Dan yang ketiga yaitu permainan drama muncul dalam tahap pra-operasional dan dilakukan ketika anak mengganti situasi atau objek imajiner dengan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu permainan dengan aturan muncul di pertengahan masa kanak-kanak. Halo teman-teman, sebelum kita memahami ciri-ciri bermain, perlu teman-teman ketahui bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Karena dalam bermain, anak akan mencapai perkembangan optimal. Nah, perkembangan optimalnya itu meliputi perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini seperti adanya perubahan pada tubuh anak. Perubahannya itu seperti berat badan, tinggi badan, kekuatan otot, dan keterampilan motorik. Nah, selanjutnya ada perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual ini seperti perkembangan kognitif atau pemikiran, di mana anak akan mampu berpikir, memecahkan masalah, dan mempunyai keingintahuan yang tinggi. Kemudian ada juga perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional ini adalah kemampuan anak untuk mengelola, mengenali, dan mengontrol perasaan mereka. Dan yang terakhir yaitu perkembangan sosial, di mana anak akan mampu berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, dan bekerja sama. Nah, teman-teman, dalam aktivitas bermain perlu juga teman-teman ketahui bahwa aktivitas bermain itu tidak serupa dengan aktivitas lainnya seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain. Akan tetapi, aktivitas bermain sebenarnya anak sedang mengalami proses belajar. Nah, proses belajarnya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terdapat perkembangan optimal seperti perkembangan fisik, intelektual atau kognitif, emosional, dan sosial. Menurut Dwi Sunar Prasetyono dalam buku Biarkan Anakmu Bermain, mengatakan terdapat ciri-ciri aktivitas bermain yang membedakannya dengan aktivitas lainnya. Yang pertama yaitu aktivitas bermain bisa menimbulkan efek menyenangkan dan menggembirakan, di mana ketika anak-anak bermain mereka pasti akan merasa senang, bahagia, dan rileks karena mereka merasa terhibur. Nah, ketika seorang anak tidak merasakan efek tersebut, maka anak itu pasti mudah merasa bosan. Yang kedua yaitu aktivitas bermain bisa dilakukan secara spontanitas dan sukarela, di mana anak-anak bermain sesuai dengan keinginan mereka
tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan mereka itu memiliki naluri alamiah dari keinginan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bermain ada aturan yang diciptakan oleh pemainnya sendiri dan bersifat insidental. Maksudnya dalam bermain anak-anak pasti membuat suatu peraturan, kemudian peraturan tersebut bisa diubah sesuai situasi permainan mereka, dan permainan mereka itu tidak bersifat baku atau kaku dan tidak monoton juga, tetapi mereka bisa bermain secara leluasa, bebas, dan tidak ada unsur monotonnya. Kemudian yang terakhir yaitu dalam bermain anak bisa termotivasi untuk menyenangi permainan, di mana anak-anak pasti akan selalu ingin mengulangi permainan itu, di mana mereka itu merasa sangat bersemangat, kemudian selalu ingin mencoba hal-hal baru dan selalu ingin menyelesaikan suatu tantangan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi bermain. Di sini terdapat 6 fungsi dalam bermain. Fungsi pertama yaitu bermain dan kemampuan intelektual, yaitu dapat merangsang perkembangan kognitif. Dengan bermain, anak akan mengenal permukaan lembut, halus, kasar, kaku, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan imajinasi mereka. Kemudian juga dapat membangun struktur kognitif. Dengan melalui permainan, anak akan dapat memperoleh informasi atau pemahaman dengan lebih banyak atau lebih dalam. Selanjutnya, dapat membangun kemampuan kognitif, di mana dengan bermain akan mengasah kepekaan seorang anak. Kemudian selanjutnya, belajar memecahkan masalah. Dengan bermain, memungkinkan anak bertahan lama untuk menghadapi sebuah kesulitan atau persoalan yang dia hadapi, lalu mereka mampu memecahkannya. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan rentang konsentrasi. Apabila tidak ada konsentrasi atau rentang perhatian yang lama, seorang anak tidak mungkin dapat bertahan lama dalam bermain. Contohnya yaitu pura-pura menjadi dokter, ayah atau ibu, ataupun menjadi guru. Ada yang dekat antara imajinasi dan kemampuan konsentrasi. Imajinasi itu membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam berkonsentrasi. Ketika anak tidak imajinatif, mereka akan memiliki rentang perhatian yang pendek dan kemungkinan besar untuk berperilaku lain dan tidak sesuai. Kemudian yang kedua atau fungsi kedua yaitu bermain dan perkembangan bahasa. Nah, bermain merupakan laboratorium bahasa buat anak-anak. Kenapa? Karena dalam bermain, anak-anak bisa melatih cara mereka berkomunikasi, di mana ketika bermain, anak-anak pasti akan aktif dalam berbicara, kemudian aktif dalam memberikan kosakata-kosakata yang mereka ketahui. Hal tersebut juga menjadi sebuah poin atau acuan untuk anak-anak lebih mampu bisa menambah kosakata mereka melalui bermain. Kemudian yang ketiga yaitu bermain dan perkembangan sosial, yaitu mampu meningkatkan sikap sosial. Ketika bermain, anak-anak harus memperhatikan cara pandang lawan bermainnya. Dengan demikian akan mengurangi egosentrisnya. Dalam permainan itu pula, anak-anak dapat mengetahui bagaimana bersaing dengan jujur, sportif, dan tahu akan hak dan peduli hak orang lain. Kemudian selanjutnya mereka mampu belajar berkomunikasi. Nah, dengan bermain seperti yang saya jelaskan tadi, mereka akan mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga anak-anak mampu belajar berbicara dengan sopan, tertib, dan sesuai dengan kaidah-kaidah. Kemudian yang terakhir yaitu belajar bernegosiasi, yaitu permainan seringkali menghendaki adanya peran yang berbeda. Oleh karena itu, dalam permainan, anak-anak dapat belajar bernegosiasi atau berorganisasi sehubungan dengan penentuan siapa yang akan menjadi dan apa yang akan terjadi. Dengan permainan, anak-anak dapat belajar bagaimana membuat peran yang harmonis dan melakukan kompromi. Kemudian yang fungsi keempat yaitu bermain dan perkembangan emosi. Bermain merupakan pelampiasan emosi dan juga relaksasi. Mengapa? Karena dalam bermain, anak-anak bisa melampiaskan kekesalan, kemudian melampiaskan amarahnya melalui bermain. Mereka akan mudah melupakan emosi atau kekesalan mereka terhadap apapun itu. Jadi mereka, perasaan mereka itu akan tergantikan menjadi bahagia, senang, dan ceria.
Kemudian fungsi kelima yaitu bermain dan perkembangan fisik, di mana dengan bermain mampu mengembangkan kepekaan pendengaraan, di mana mengembangkan keterampilan motorik, menyalurkan energi fisik yang terpendam. Kemudian yang terakhir yaitu bermain dan kreativitas, di mana dalam bermain anak-anak dapat berimajinasi sehingga dapat meningkatkan daya kreativitas seorang anak. Dengan adanya kesempatan untuk berpikir antara batas-batas dunia nyata, menjadikan anak-anak dapat mengenal proses berpikir yang lebih kreatif yang akan sangat berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dengan bermain memungkinkan anak dapat berpikir secara cepat, kreatif, dan lebih ekspresif, di mana anak-anak itu menyukai berpikir secara kreatif ketika mereka sedang bermain. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait tipe permainan dan jenis kegiatan bermain. Di sini terdapat 4 tipe bermain. Yang pertama yaitu bermain aktif. Dalam kegiatan bermain aktif, anak melakukan aktivitas gerak yang melibatkan seluruh indera dan anggota tubuhnya. Bermain bebas serta spontan. Jadi di sini anak-anak dapat bermain secara spontan sesuai dengan keinginan mereka dan tanpa ada unsur paksaan. Adapun jenis kegiatan dalam bermain aktif yaitu ada tactile play, di mana tactile play ini merupakan kegiatan bermain yang meningkatkan keterampilan jari-jari mereka. Contohnya seperti bermain pasir atau memegang tepung. Kemudian juga ada constructive play, di mana permainan yang mengutamakan anak untuk membangun atau membentuk bangunan. Contohnya yaitu seperti bermain puzzle, Lego, dan sebagainya. Kemudian juga ada symbolic dramatis play, di mana permainan ini anak akan memegang suatu peran tertentu. Contohnya anak-anak bermain dokter-dokteran, guru-guru, atau sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bermain pasif. Dalam kegiatan bermain pasif tidak melibatkan banyak gerakan, tetapi hanya melibatkan sebagian indera saja. Namun, adapun indera yang paling utama yaitu pendengaran dan penglihatan. Di mana jenis kegiatan dalam tipe ini yaitu seperti membaca, mendengarkan radio, atau menonton TV. Kemudian tipe ketiga yaitu permainan modern, di mana permainan modern ini adalah permainan yang biasanya dimainkan di dalam ruangan yang bagus, rapi, ber-AC, misalnya di tempat permainan seperti time zone atau di warnet. Juga peralatannya bisa berupa alat-alat canggih atau teknologi yang maju. Contohnya sekarang itu anak-anak juga sering bermain di sebuah tempat di kota seperti time zone. Anak-anak di situ bisa menemukan banyak permainan-permainan yang canggih. Juga anak-anak juga sering bermain melalui handphone. Kemudian permainan yang berbasis modern ini juga merupakan permainan yang banyak tersedia di mall. Kemudian pada umumnya juga berada pada pusat kota. Adapun tipe terakhir yaitu tradisional, tipe bermain tradisional, di mana pada umumnya permainan tradisional ini dimainkan di lapangan atau halaman. Nah, biasanya tipe permainan ini sering digunakan pada pelosok-pelosok di desa-desa atau pinggiran-pinggiran kota. Adapun jenis kegiatan bermainnya itu seperti congklak, engrang, kemudian lagi ya, petak umpet, dan lain-lain. Dan juga peralatan yang digunakan dalam permainan tradisional ini juga sangat mudah ditemukan dan juga terkesan sederhana. Biasanya ada di sekitar anak saat bermain, kemudian contohnya itu seperti batu, ranting, kayu, dan daun kering. Adapun faktor yang mempengaruhi bermain, yang pertama adalah keluarga. Jika keluarga membebaskan anak untuk mengeksplor lingkungannya, maka anak akan lebih eksploratif atau kreatif. Sedangkan jika orang tua mengekang anaknya untuk mengeksplor lingkungannya, maka anak lebih cenderung memilih untuk nonton TV ataupun video. Adapun lingkungan ekonomi, jika keluarga tidak memiliki ekonomi yang baik, maka anak tidak diwadahi dengan permainan-permainan yang lebih variatif, sehingga anak lebih memilih untuk bermain HP. Yang kedua yaitu gender ataupun jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung
bermain seperti main bola, lari-lari. Sedangkan anak perempuan lebih cenderung ke permainan seperti masak-masak ataupun Barbie. Yang ketiga yaitu usia. Yang pertama 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun lebih ke permainan yang psikomotor seperti menggenggam atau mengayun mainan. Yang kedua yaitu usia 2 sampai 6 tahun. Anak di usia 2 sampai 6 tahun lebih cenderung bermain seperti permainan played with rules, yang dimana itu adalah teka-teki ataupun permainan papan. Yang terakhir yaitu usia anak sekolah atau 7 tahun ke atas, anak lebih cenderung bermain seperti puzzle ataupun permainan yang lebih menantang. Dan adapun menurut Elizabeth Hurley dalam Herman DKK 2017 ada 5 faktor. Yang pertama faktor kesehatan. Kesehatan dapat mempengaruhi keaktifan dan kepasifan anak dalam bermain. Yang kedua yaitu perkembangan motorik. Kegiatan bermain aktif lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutama motorik kasar. Yang ketiga yaitu inteligensi. Anak yang memiliki inteligensi yang baik, pintar ataupun cenderung pintar ataupun pandai akan menyukai kegiatan yang lebih menantang. Sedangkan jenis kelamin, beberapa anak laki-laki lebih cenderung memilih permainan seperti mobil-mobilan ataupun Spiderman. Sedangkan anak perempuan, di mana anak perempuan pada umumnya lebih memilih permainan yang lucu-lucu seperti masak-masakan ataupun Barbie. Dan yang kelima yaitu lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi faktor bermain anak dikarenakan jika ekonomi keluarga baik, maka anak dapat diwadahi dengan permainan yang lebih variatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan bermain yang telah banyak dijelaskan oleh tokoh-tokoh. Yang pertama, exploratory stage atau tahap eksplorasi, tahap yang ditandai dengan anak mulai mengambil, memegang dan mempelajari benda kecil. Dan yang kedua yaitu toy stage atau tahap mainan, di mana anak-anak sudah mulai menggunakan mainan untuk bahan eksperimen. Dan yang ketiga yaitu play stage atau tahap bermain, di mana tahap ini kanak-kanak biasanya bermain boneka dan anak laki-laki akan bermain mobil-mobilan. Dan yang keempat yaitu daydream stage atau tahap berfantasi atau melamun, di mana anak-anak sudah memasuki fase tidak tertarik dengan mainan di sekitarnya, tetapi lebih cenderung berimajinasi dengan pikiran sendiri. Adapun menurut Neil dan Parton 1932 membagi 6. Yang pertama Kubin play atau gerakan kosong, di mana pada tahap ini anak tidak benar-benar terlihat dalam kegiatan bermain, tetapi hanya mengamati kejadian di sekitarnya. Dan yang kedua yaitu solitary play atau bermain sendiri, di mana anak-anak di usia ini lebih cenderung bermain sendiri, tidak suka ada orang di sekitarnya dikarenakan merasa bahwa orang sekitarnya mengganggu permainan tersebut. Dan yang ketiga yaitu onlooker behavior atau tingkah laku pengamat, di mana pada tahap ini anak memperhatikan tingkah anak lain yang sedang bermain atau lainnya. Dan yang keempat yaitu parallel play atau bermain paralel, di mana tahap ini anak sudah mulai bermain di antara anak-anak lainnya tanpa adanya keraguan dan juga rasa malu. Dan yang kelima yaitu associative play atau bermain asosiatif, di mana pada tahap ini biasanya anak terlihat pada prasekolah, di mana anak sudah mulai bermain bersama, tetapi sejatinya mereka tidak terlibat dalam kerjasama. Dan yang terakhir yaitu cooperative play atau bermain kooperatif, di mana pada tahap ini anak sudah adanya kerjasama antara anak yang lain dengan anak tersebut sudah bisa membagi tugas dalam permainan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menurut Jean Piaget, yang pertama sensory motor play, di mana usia kurang lebih 3/4 bulan sampai 1/2 bulan, di mana usia sebelum 3-4 bulan anak atau bayi belum dikategorikan sebagai kegiatan bermain, di mana kegiatan anak tersebut hanyalah makan ataupun kegiatan lainnya seperti mengganti baju diapers.
Dan yang kedua yaitu simbolik atau make believe play, di mana usia kurang lebih 2-7 tahun. Pada usia 27 tahun ditandai dengan bermain khayalan dan bermain pura-pura, seperti anak-anak bermain petak umpet, di mana ada berbagai anak yang ada bunyi dan ada yang mencari. Yang ketiga yaitu social play games with rules, di mana usia kurang lebih 8 bulan sampai 11 tahun, di mana tahap ini anak lebih banyak terlibat dalam kegiatan games with rules, di mana kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh peraturan permainan, seperti petak umpet harus bersembunyi lalu dicari oleh temannya. Baik, yang terakhir menurut Rubin Fein dan Vanderberg 1983 dan Smilensky 1968 ada 4, yaitu yang pertama bermain fungsional atau functional play, di mana bermain seperti ini pada usia 1-2 tahun berupa gerakan yang bersifat sederhana atau berulang-ulang. Kegiatan bermain ini dapat dilakukan dengan atau tanpa alat permainan seperti menggenggam, berlari-lari dalam rumah. Yang kedua, bermain membangun atau constructive play, di mana usia 3-6 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak membentuk sesuatu, menciptakan bangunan tertentu, bentuk tertentu dari alat permainan yang tersedia, misalnya membuat puzzle ataupun menggambar. Dan yang ketiga yaitu bermain pura-pura atau make believe play, di mana usia 3-7 tahun, di mana fase ini anak-anak sudah mulai melakukan drama seperti pura-pura pingsan. Yang terakhir yaitu permainan dengan peraturan atau games with rules, di mana pada usia 6-11 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah mematuhi peraturan pada permainan seperti bermain bola kasti.